Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan mereview salah satu aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK. Jadi kita akan melihat di aplikasinya dalamnya seperti apa, apakah sesuai dengan yang mereka katakan di deskripsi Play Store atau tidak. Intinya sesuai kenyataan atau tidak, seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan pengajuan pinjaman online, saya harap tonton video ini sampai selesai supaya teman-teman benar-benar tahu terlebih dahulu dan bisa mempertimbangkan kembali secara matang. Dan buat teman-teman yang baru saja mampir di channel ini, boleh cek video-video sebelumnya. Saya sudah banyak review aplikasi pinjaman online, kali aja ada salah satunya yang teman-teman gunakan. Oke, langsung aja di sini kita mulai. Saya akan mereview aplikasi dari Pinjam Yuk ya teman-teman. Nah, aplikasi Pinjam Yuk ini memang saya cek sudah terdaftar di OJK. Nah, kita akan buktikan nanti apakah sesuai dengan aturan OJK dan apakah sesuai kenyataan yang mereka katakan di deskripsinya. Gitu ya, langsung aja kita ke deskripsinya dulu. Ini dia deskripsinya, bisa teman-teman baca sendiri. Untuk poin-poin pentingnya yang perlu kita ingat-ingat adalah yang pertama limit, yang kedua tenor, dan yang ketiga itu bunganya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa baca ya, pinjaman uang cash online mulai dari 500.000 sampai 10 juta. Artinya di dalam aplikasi Pinjam Yuk ini teman-teman akan bisa mendapatkan limit paling tidak 500.000 dan yang paling besar 10 juta. Nah poin selanjutnya adalah tenor. Tenornya mereka mengatakan 91 hari sampai 120 hari atau 3 bulan sampai 4 bulan ya teman-teman. Lalu suku bunga pinjaman maksimal 14% per tahun dan tarif bulanan atau bunga bulanannya di sini 1,166% per bulan ya teman-teman. Suku bunga harian di sini tertulis 0,0388%. Kemudian tidak ada biaya lainnya, mungkin termasuk biaya admin di awal itu tidak ada. Di sini ada contohnya juga, kita bisa lihat untuk pinjaman 2 juta dengan tenor 91 hari, maka total keseluruhan yang harus kita bayar adalah 2.070.000 rupiah. Saya rasa kayak mustahil gitu ya kalau memang benar-benar seperti ini, kayak nggak mungkin teman-teman. Bayangin aja pinjam 2 juta balikin 2.070.000. Itu sangat murah sih menurut saya kalau memang seperti ini. Tapi kita belum tahu kan di dalam aplikasinya kenyataannya seperti apa. Baik, kebetulan saya sudah daftar dan sudah di ACC, jadi kita bisa cek langsung seperti apa di aplikasinya. Ya ini dia teman-teman aplikasinya, saya sudah masuk. Di sini saya sudah daftar dan mendapatkan limit 500.000 rupiah. Jadi untuk poin pertama sesuai ya, karena mereka mengatakan limitnya mulai dari 500.000. Nah selanjutnya kita coba cek nih, kita klik ajukan, tapi nggak akan saya cairkan beneran ya teman-teman. Di sini saya hanya ingin mengetahui apakah sesuai atau tidak gitu aja. Oke, di sini setelah saya coba-coba itu pinjamannya nggak bisa lebih kecil ya. Ya mau nggak mau kita pinjamnya harus ini gitu. Nggak bisa pinjam misalkan butuhnya 300.000. Itu nggak bisa teman-teman. Kemudian untuk tenor cicilan di sini saya mendapatkan 95 hari, cicilannya sebanyak 3 kali ya. Apakah ini per bulan? Nanti kita akan tahu ya. Jadi untuk poin pertama tadi sesuai dan tenornya saya rasa sesuai ya, karena ini 95 hari, tadi yang paling pendek itu 91 hari. Oke, kita baca yang di bagian rencana pembayaran teman-teman. Untuk cicilan pertama itu tanggal 23 bulan 11. Sedangkan saya rekaman video ini, andaikan saya mencairkan hari ini, tanggal 9 bulan 11. Saya rekaman video ini. Artinya dari hari ini ke tanggal jatuh tempo itu jaraknya berapa hari teman-teman? Sekitar 14 hari ya, 14 hari atau 15 hari lah, kurang lebih seperti itu. Karena saya rekaman video ini tanggal 9 bulan 11, misalkan saya mencairkan, cicilan pertama saya ada di tanggal 23 bulan 11. Dan nominalnya ini sedikit mengagetkan, nominalnya 450.369 rupiah. Ini untuk cicilan pertama saja. Jadi kita pinjam 500.000
2 minggu kemudian kita harus bayar 450 ribuan. Gimana itu? Hampir lunas kan pinjaman pokok kita ya. Selanjutnya cicilan kedua itu tanggal 23 bulan 12. Jedanya 1 bulan. Cicilan ketiga tanggal 11 bulan 2. Jadi habis dari bulan 12, bulan satunya itu kita nggak bayar apa-apa. Tapi bulan Februari tanggal 11 kita bayar lagi cicilannya. Ya memang cicilan kedua dan ketiga terlihat lebih kecil, senilai 97 ribuan atau sekitar 100 ribuan lah. Jadi kalau di total itu 450 ditambah 97 ditambah 98, totalnya ada di situ teman-teman. Ada di tulisan total tagihan, yaitu senilai 629.915 rupiah atau 630.000 rupiah. Jadi kenaikannya sekitar berapa persen ya? 500.000 ke 130.000. Setelah saya cek di ChatGPT hasilnya ketemu 26% kenaikannya. Jadi kita kena bunga 26%. Nah, sedangkan yang saya ketahui saat ini OJK sudah mengatur bunga maksimal pinjaman online per harinya adalah 0,3% ya, per hari maksimalnya gitu. Jadi kalau kenaikannya 26%, kita tinggal bagi saja dengan tenornya teman-teman. Di sini tenornya 95 hari, jadi kita hitungnya 26 dibagi 95. Nah, maka ketemu bunga per harinya adalah 0,27% per hari. Apakah ini menyalahi aturan OJK? Jawabannya tidak teman-teman. Karena sekali lagi, tadi saya sudah mengatakan ya, aturan OJK bunganya maksimal 0,3% per hari. Sedangkan di sini masih di bawahnya. Ini kalau kita ngelihat dari sisi aturan. Tapi kalau ngelihat dari kesesuaian dengan yang ada di Play Store tadi, itu nggak sesuai teman-teman. Karena tadi di Play Store aja mereka menuliskan simulasinya. Misalkan pinjam 2 juta dengan tenor 91 hari, maka total yang harus kita bayar adalah 2.070.000 rupiah. Sedangkan di sini pinjam 500.000 saja, kita balikinnya atau kenaikannya itu jadi 630.000. Ini kan nggak sesuai kalau kita ngelihat dari deskripsi Play Store gitu ya teman-teman. Dan ada kekurangan lagi yang kita baca di awal tadi, yaitu cicilan pertamanya. Cicilan pertama 450.000 rupiah. Itu sudah hampir melunasi pinjaman pokok teman-teman. Jadi saya rasa kurang worth it. Tapi saya lihat rata-rata aplikasi pinjaman online itu cara mainnya seperti ini. Trik mereka seperti ini supaya meminimalisir risiko nasabahnya itu untuk gagal bayar. Tapi balik lagi, kalau untuk dibuat kebutuhan mendesak, dibuat puter-puteran duit gitu, ini nggak worth it teman-teman. Karena cicilan pertamanya jaraknya pendek dan nominalnya cukup gede. Sekitar 90%-an ya, pokoknya hampir lunas lah dari pinjaman kita. Ya ini contoh nominal 500.000. Apalagi misalkan kita pinjam 1 juta, 2 juta, 3 juta. Katakanlah pinjam 3 juta lah. Mungkin cicilan pertama kalian akan disuruh bayar 2.900.000-an. Seperti itu mungkin ya. Oke, mungkin segini aja yang bisa saya share di video kali ini untuk review aplikasi pinjaman online yang terdaftar di OJK, yaitu dari Pinjam Yuk. Gimana menurut teman-teman? Silahkan nilai sendiri, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin yang sudah pernah pinjam di aplikasi ini, share juga pengalaman kalian di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga bisa baca ya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya, subscribe juga, aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.